bagaimana program MBG ini tidak hanya memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman bagi kelompok sasaran, yakni siswa, tetapi juga membuat yang di rumah orang tuanya itu adem, ayem gitu. Tidak ada lagi rasa was-was. Tidak ada lagi rasa khawatir. Nah, dia berhitung juga sampai ke jur iki sampai sehari ini berarti ini SPPG berapa? Gitu. Tapi itu kan realita, Pak. Realita yang terjadi di lapangan. Betul, karena masyarakat kita sekarang ini cerdas, gitu. Dan dia bisa menyajikan informasi itu lengkap, berikut fotonya. Saya kok tidak melihat keseriusan yang luar biasa dari pemerintah berkaitan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan dasar bangsa. Ini kan contohnya BGN. Ini saya mengkritisi dari suara arus bawah. Kita itu menjalankan apapun, apalagi ini menyangkut orang banyak, Pak Joko. Hajat hidup orang banyak, menyangkut keselamatan anak-anak bangsa. Calon penerus bangsa ini yang usia sekolah ini kan harapannya kan besok jadi insinyur, besok syukur-syukur jadi menteri, presiden dan sebagainya. Ini mbok ya sing amanah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali dengan saya Joko Purnomo dan Kang TW di Suara Arus Bawah. Kita sore ini mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Ya, ini ngopinya pakai pijar. Kita kopi sambil ngobrol-ngobrol ringan yang saat ini lagi rame di masyarakat, di media-media mainstream, media sosial terkait dengan makan bergizi gratis. Ramenya karena kekhawatiran masyarakat dan orang tua terkait dengan kejadian-kejadian keracunan yang cukup banyak. Nah, ini banyaklah komentar negatif terkait dengan MBG. Padahal MBG ini lahir dengan niatan mulia untuk menyelesaikan persoalan gizi. Meskipun periode sebelumnya ada stunting juga sudah terselesaikan. Nah, berkurang. Berkurangin lah ya, berkurang. Bahkan menurut peraturan Menteri Kesehatan, nomornya lupa tapi tahunnya 2011. Itu sudah tidak lagi mengenal namanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, MBG ini ingin menyasar anak-anak sekolah dengan harapan akan lebih sehat, lebih cerdas, kan? Dengan program yang sangat luar biasa, karena per tahun anggarannya ratusan triliun. 336 untuk 2026. Ya, bahkan sebelumnya sudah ini. Nah, banyak persoalan mulai dari tingkat SPPG maksud saya, bukan SPG, yang dipersoalkan sampai kemudian makanan bergizi tapi isinya ada yang basi, bahkan berlendir, ada apa namanya, apa jenisnya, ulat-ulatnya dan sebagainya. Nah, ini kira-kira menurut pandangan Kang TW dan apa yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah. Iya, Pak Joko. Tapi jangan lupa sambil ngopi. Oh siap. Ini kopi buatannya Pak Joko spesial nih. Saya selalu rindu dengan kopinya Suara Arus Bawah. Suara apa namanya, kopi pahit. Kopi pahit. Ya, tapi tidak apa, jangan-jangan juga sepahit kasus MBG ini. Janganlah. Sebagai warga bangsa tentunya kita harus tetap mempunyai semangat positif. Dan harus tetap optimis. Apalagi yang mendasari dari munculnya program makan bergizi gratis spesial unggulan dari Pak Prabowo, Presiden. Itu sebenarnya kan seperti yang sudah disampaikan Pak Joko tadi kan mulia ini. Ingin memperbaiki kesehatan gizi anak-anak kita yang usia sekolah, dan ibu hamil. Tetapi memang karena ini bentuknya massal,
maka kan menimbulkan permasalahan yang kompleks dan ketergesa-gesaan roadmap yang kemungkinan juga baru dicerna tidak utuh gitu kan. Maka ini menimbulkan kompleksitas persoalan yang sampai hari ini muncul ke permukaan. Dan kalau belum muncul pasti ini tidak menjadi perhatian dari penyelenggara makan bergizi gratis. Dalam hal ini BGN. Baik itu BGN, baik itu SPPG-nya. Nah, SPPG pun kalau di sepengetahuan saya dari beberapa literasi yang saya baca itu memang ini masih terjadi semacam kurang presisi dalam mengcover penerima manfaat. Jadi taruhlah di Wonogiri itu baru beberapa sekolahan yang sampai hari ini menerima manfaat itu. Dan sudah ada kasus keracunan juga ya? Ya, yang baru saja kan di SMA Negeri 2. Ya. Kalau kita bicara menukik tentang keracunan, sebetulnya mengamati sampai hari ini di beberapa media mainstream itu ya karena sebetulnya kekurang siapan dapur dalam rangka menyiapkan makanan itu untuk bisa dikonsumsi secara layak oleh penerima manfaat. Nah, saya menangkapnya seperti itu. Bisa jadi karena di lembur ini Pak Joko, karena menyiapkan 3.250 sampai dengan 3.500 makanan itu, ini harus dimulai lebih awal. Taruhlah jam 2 atau jam 1 malam. Terus kepala SPPG-nya tidak, karena mungkin baru anak-anak muda yang baru gitu kan, belum berpengalaman juga. Beda kalau pengelola catering Pak Joko. Kalau pengelola catering itu biasanya beliau sudah paham, oh yang didahulukan yang pertama adalah gorengan dulu. Terus karena ini banyak kan bentuknya massal, baru nanti di terakhir itu masake yang berkuah itu. Masak jam 2, disajikan jam 11 atau jam 12. Gitu. Jenengan di dalam itu atau saya di rumah itu pasti pengennya makme sing fresh, gitu kan? Dengan istri atau siapapun yang masak di rumah itu biasanya itu makannya kita fresh. Gitu. Kalau kita makan dengan rentang waktu yang panjang, kalau yang kuah apalagi yang ada minyaknya Pak Joko, itu pasti berpotensi untuk basi. Oke, itu kalau dari berarti kan ada persoalan rentang waktu. Itu salah satu penyebab. Itu salah satu penyebab saja. Bukan masalah utama saya kira. Ada banyak hal lah tentunya. Karena ini kan karena massal, terus rangkaiannya juga banyak, orangnya yang terlibat juga banyak, ini tentunya kan SOP-nya ini kadangkala memang belum, dan saya tidak menutup kemungkinan pasti juga ada SPPG yang bagus. Iya, betul. Tapi gini ya Pak, tapi gini, saya melihat ada sesuatu yang sebenarnya tidak normal. Tidak normal itu begini, kalau kita lihat juknisnya terkait ukuran SPPG, dalam waktu 1 hari dia harus melayani 4.000. Itu menurut saya kok menjadi tidak normal. Nah, itu semestinya menjadi sebuah pencermatan setelah berlangsung. Tetapi kan ini ada nilai ekonomisnya Pak Joko. Kalau masakan itu
itu kemungkinan ini saya tidak terlalu mendalami soal hitung-hitungan bisnisnya gitu. Jadi apakah kalau kita masak 1000 itu kita rugi sebagai SPPG atau apa, ini kan saya tidak mendalami hal itu. Tapi memang seperti yang Pak Joko sampaikan kaitan dengan jumlah yang banyak. Betul. Semakin ke sini kan masukan dari arus bawah ini kan banyak ini Pak Joko. Yang ini lebih realistis sebetulnya. Tentang lebih baik diserahke ke kantin sekolah sebagai bentuk melibatkan UMKM dan lain sebagainya untuk menggerakkan ekonomi yang real di masyarakat, tidak pada satu kelompok tertentu atau satu orang tertentu gitu kan. Atau dengan cara lain Kang Dewi, misalnya gini, sekarang SPPG itu satu SPPG ya, dengan kapasitas itu melayani 4.000 misalnya, atau yang melayani 3.000, apa itu nggak bisa dipecah? Artinya yang punya SPPG silahkan melayani 3-4.000, tetapi harus didirikan SPPG baru gitu. Atau disubkan mungkin Pak Joko ya. Kalau disubkan itu nanti hitung-hitungannya repot lagi. Urusan ya nek cara wong Jawa iki bagi bati angel nek disubke. Kalau saya itu di ini. Karena kan dia bisa saja tiap hari kan. Tiap hari untuk beberapa sekolah, maka dia bisa melayani semua kalau SPG-nya dipisah. Artinya kalau saat ini dia punya satu, karena melayani 4.000 misalnya, dia harus punya 2 minimal. Supaya masing-masing 2.000. Itu yang pertama. Yang kedua, alternatif tadi, didistribusikan biar lebih kecil, gitu kan. Artinya biar tempat-tempat itu lebih kecil, sekalipun di bawah manajemen satu SPPG misalnya. Tetapi itu misalnya atau bukan satu SPPG ya, satu kontraktor lah dalam tanda kutip. Misalnya beberapa sekolah, masing-masing sekolah menyiapkan kantin, tetapi juga harus didampingi juga gitu. Tapi yang perlu dicermati gini Pak Joko, malah justru kalau menurut saya yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah itu soal keracunan atau istilahnya apa ya? Kalau keracunan saya kira mungkin keracunan. Keracunan. Iya. Ini harus ditangkap sebuah early warning system. Sebuah pertanda yang tidak baik sebetulnya. Dan ini harus segera cepat dikoreksi. Jangan sampai ada korban dari kegiatan MBG ini. Karena kalau menurut saya secara pribadi satu nyawa yang tumbang kaitan dengan MBG ini berharga sekali. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka respon pemerintah jangan menganggap ini sebuah hal yang biasa. Kalau memang itu sumbernya di SPPG-nya, ya SPPG-nya dibetulkan. Katanya di Jawa Tengah ada di Purwokerto apa mana, itu juga melayani banyak, tapi SPPG-nya besar dan dia bagus. Kenapa yang bagus ini tidak dijadikan role model bagi teman-teman yang kemarin? Udahlah, yang memproduksi keracunan berhenti seminggu. Silahkan beberapa orang sinau ke SPPG yang ini kan bagian bentuk dari karena kita suara arus bawah, maka yang kita sampaikan ini ya perbincangan dari teman-teman yang kita temui di arus bawah, gitu Pak Joko. Di komentar-komentar di media sosial dan sebagainya, itu kan cukup banyak. Termasuk gini Kang Dewi, kalau kita melihat kejadian-kejadian semakin ke belakang itu kan semakin tinggi frekuensinya, bahkan jumlahnya. Dan tiap hari ada berita itu. Dan kalau kita melihat video-video yang beredar di media mainstream maupun sosial itu kan sampai ada yang kejang-kejang dan sebagainya. Oke lah bahwa semua itu ditangani ditangani sampai selesai. Tapi kan tidak pernah ada tindakan real apa gitu loh. Bahkan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, ini yang ramai Blora sampai ketua DPRD-nya ramai toh ini. Bahkan sampai menyangkut Kodim juga ini. Kemudian di Tegal, Batang itu dan sebagainya, ada surat edaran yang isinya
kalau ada peristiwa itu disuruh merahasiakan. Gitu. Dan yang kedua, di Brebes keluar edaran juga. Iya, ada surat edaran. Ini kan dari niatan surat edaran itu kan sudah nggak bener. Niatannya kan nggak bener. Kalau ada peristiwa negatif, misalnya keracunan, tolong jangan diberitakan. Betul. Tapi nek panci ini apa, sengnya itu penyok, seng itu mau dipakai berapa puluh kali pastilah. Inilah begitu rusak suruh ganti. Jadi dialektika yang berkembang di media sosial, yang media sosial kita itu sebetulnya kan kalau kita mencerna itu adalah ungkapan perasaan dan realitas yang memang terjadi per hari ini. Ya. Gitu. Dan ini sebetulnya bisa menjadi masukan yang bagus karena tidak ditujukan langsung pada personal, pada si A, si B, si C gitu kan. Dia hanya ibaratnya suara arus bawah itu bahasanya adalah mudoroso. Betul. Tapi ini mudoroso real. Betul. Karena dengan teknologi itu, dengan adanya media sosial, dengan teknologi sekarang, dengan hanya memegang gadget itu aja, handphone. Itu bisa dikatakan setiap orang, siapapun bisa menjadi jurnalis. Betul. Dan apa yang diungkapkan di lapangan itu justru apa adanya, real. Tanpa diolah apapun gitu. Dan apa yang disampaikan itu spontanitas, apa kejadian di lapangan itu. Ini kan menurut saya harusnya menurut saya di luar kasus cerita yang tadi kita ceritakan apapun upayanya gitu. Salah satu yang harus juga diperhatikan adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditentukan. Pelanggaran oleh siapa? Oleh SPPG. Bayangkan sekarang dinas atau kantor wilayah atau kantor apa yang kemarin itu kan semacam mengancam gitu loh, supaya didiamkan. Kalau rusak harus ganti orang tua. Bayangkan, padahal selama ini orang tua nggak sambat gitu loh. Tahu-tahu mendapat surat edaran sekalipun dicabut, tetapi kan keluar surat edaran itu kan sebagai bukti real. Nah, ini kok niatnya nggak bagus banget gitu. Ada apa di balik itu? Kalau dibuka saja seperti apa disampaikan masyarakat, saya kira oke-oke saja kok. Pertama, saya yakin kok seluruh siswa, masyarakat, anak-anak sekolah dikasih makanan itu, saya yakin itu dia akan seneng dan gembira. Artinya di makan siang yang biasanya belum kalau nggak ke kantin nggak makan itu makan bareng-bareng. Ini kan terbentuk satu komunitas yang sebenarnya luar biasa gitu. Jadi saya pernah baca di komentar media sosial di Twitter itu usulannya bagus. Dari salah satu netizen itu dibagukan soal, jadi ada pembakuan soal ukuran tempe. Ini kita bicara soal detailing. Iya. Kalau kemarin saya dapat foto atau tadi pagi saya dapat foto kiriman teman makanan siap saji yang sudah diterima oleh penerima manfaat itu. Tempenya itu 2 Pak Joko. Ya besarnya segini. Dihitung dari tray itu, Ini jadi kan netizen ini cerdas ini. Dia menghitung, jeruk ukuran segitu, nasi. Iya. Oh, ini tidak lebih dari 4.500. Maka dia berhitung juga sampai ke jur iki sampai sehari ini berarti ini SPPG berapa? Tapi itu kan realita, Pak. Realita yang terjadi di lapangan. Karena masyarakat kita sekarang ini cerdas, gitu. Dan dia bisa menyajikan informasi itu lengkap, berikut fotonya, gitu loh. Dan yang jadi pertanyaan juga kan, kenapa harus pakai foto dari aluminium itu yang diproduksi atau diimpor lah itu, yang patut diduga itu ada kandungan minyak babi. Yang itu jelas di tengah-tengah masyarakat Indonesia dikonfirmasi oleh. Dan itu dinyatakan juga oleh organisasi agama besar bahwa itu mengandung. Tapi kan sampai sekarang saya melihat ada upaya
menyepelekan. Kenapa menyepelekan? Ada yang komentar begini, itu dicuci kan bersih gitu loh. Jadi mulai dari food tray-nya itu, kemudian harga harga makanan ya tadi yang dikritisi betul, kan. Betul. Kemudian juga kombinasi menu. Kalau orang Jawa biasanya netizen itu metani, Pak. Metani. Iya, metani. Jadi jelimet betul. Betul, termasuk jenis menunya lah. Iya. Yang dengan alasan tahu-tahu ada di situ ada minumannya susu formula gitu kan. Ya, ada yang komentar, "Loh kayaknya habis makan itu kalau bener ini didampingi ahli gizi, habis makan nggak boleh minum toh langsung." Betul. Kok malah ini ada susu formula lagi, bukan air putih. Kenapa nggak air putih yang Jadi sehat? titik beratnya kalau menurut saya adalah respon si pemerintah ini harus cepat. Betul. Harus cepat. Karena ini menyangkut nyawa anak bangsa lah gitu. Karena keracunan ini frekuensinya menurut saya kok setiap hari semakin tinggi, semakin bukan semakin reda tapi semakin. Dan jangan saling menyalahkan, Pak Di. Iya, jadi jangan. Contoh ada statement dari pejabat menyalahkan guru. Iya. Guru yang keracunan ikut keracunan. Duh, kok gurunya ikut keracunan? Berarti guru ini makan jatah MBG. Yeah. Padahal tidak ada jatah untuk guru. Ya. Gitu kan? Yeah. Ini juga menjadi persoalan. Ada informasi juga bahwa MBG ini memang harus ada keterlibatan guru icip-icip. Yeah. Gitu kan? Tapi itu berarti terlalu jujur. Artinya gini loh, siswa 100 misalnya lah, tidak masuk 2. Dan nasinya apa dikembalikan basi juga, toh? Makanya itu. Nah, ini kan saking kejujuran aku ya tak incip-incip. Kalau saya kemarin ketemu dengan teman, kita diskusi itu, bahasanya teman itu kan ini trial. Loh, menurut saya suatu program pemerintah yang ada penerima manfaatnya ini tidak bisa dikatakan trial. Betul. Kalau trial itu uji coba ini diuji cobakan kepada penerima manfaat, itu bukan penerima manfaat namanya gitu loh. Penerima trial itu. Iya, kelinci percobaan gitu. Teman saya yang diskusi itu mak geragap gitu kan. Iya. Kok jawabannya kok begini. Ya memang iya. Program pemerintah yang menggunakan anggaran negara yang luar biasa seperti ini harus perfect. Kalau memang ada persoalan maka ini harus diselesaikan secara cepat. Jangan saling menyalahkan. Dan tidak boleh saling menyalahkan antar lembaga lah. Ya. Makanya menurut saya gini, Bang. Yang pertama, ini bukan persoalan program MBG ini terus atau dihentikan. Saya kira bukan. Karena diteruskan baik-baik saja gitu kan. Ya. Yang harus dibenahi adalah banyak aspek yang harus dibenahi lah. Salah satunya manajemennya. Contoh misalnya sempat ada isu namanya SPPG fiktif. Kemudian masing-masing kalau di dekat ibu kota atau di dekat pemerintahan pusat menunya bagus-bagus. Tapi kalau ke daerah ini kan padahal harganya sama kan. Apalagi tadi siswa metani gitu ya. Metani ini dihitung regone hanya sekian itu. Makanya menurut saya ini juga harus dari bidang pengawasan. Termasuk ahli gizinya kalau tidak salah dulu di Posyandu itu juga sudah diberikan pelajaran terkait dengan gizi untuk menyelesaikan stunting sekian tahun itu. Sebagaimana kemarin 23 September disampaikan Dr. Tan. Itu juga tidak dilibatkan. Bahkan saya pernah dikontak teman saya, suruh nyarikan SPPG butuh ahli gizi. Yang seperti apa sebenarnya? Yang sarjana baru. Nah, berarti kan baru sarjana. Fresh graduate. Fresh graduate. Seperti inilah saya kira yang perlu dikontrol. Sebaliknya di pihak pemerintah jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan anti kritik karena ini penting. Kritikan ini menurut saya akan memperbaiki semua proses dan kualitas pelayanan program dan harus cepat. Iya, harus cepat, harus jitu. Iya. Kalau memang SPPG belum bisa memenuhi ketentuan, stop dulu, kan nggak masalah. Nggak masalah. Tidak di stop kontraknya, toh. Iya. Stop dulu, dibenahi. Lebih baik tidak ada makan siang 1, 2, 3, 4 hari, tapi setelah itu launch berikutnya, begitu. Ini sudah perfect. Betul, gitu. Ya memang apa yang menjadi perbincangan di arus bawah ini
kaitan dengan MBG itu menarik. Betul. Tapi kalau saya pernah diskusi juga dengan teman di arus bawah itu, ini yang menikmati hanya segelintir orang. Iya. Orang-orang dekat pemerintah dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, ya enggak apa-apa. Silahkan saja. Iya. Karena memang untuk mendirikan SPG butuh modal besar. Betul. Dan tidak setiap orang bisa mendirikan SPG. Gitu. Dan ini grand design ini kan sudah diregulasikan oleh BGN kaitan dengan cara, siapa, terus bagaimana, di mana mendirikan SPG dengan kuota berapa, itu kan sudah didesain oleh BGN, dan saya kira juga baik. Tapi lagi-lagi kalau muncul persoalan, muncul permasalahan di lapangan, dan yang menjadi catatan untuk SPPG ini, jalankan kegiatan melayani penerima manfaat itu dengan semaksimal mungkin. Ya, ya. Kalau niatannya sudah bagus Pak Joko, saya yakin program ini juga akan berjalan bagus. Ya. Soal ada 1-2 persoalan di lapangan, ya diselesaikan. Ya, ya. Dan persoalan itu saya yakin tidak akan berhenti 1-2 hari atau seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan. Saya kira juga belum akan berhenti. Karena kalau persentase penerima manfaat dan yang belum menerima manfaat ini, saya belum buka data secara pasti, tapi kelihatannya kok masih belum banyak yang menerima manfaat. Betul. Berarti kan kemungkinan ada SPPG baru lagi nih, yang dalam tanda petik seperti yang teman saya diskusi tadi adalah trial itu. Iya. Ya jangan trial. Betul. Pokoknya begitu kita mau SPPG sudah launch program itu ya bukan trial lagi. Ya sama lah, ada kasus nyeletuk, lu kok susunya susu untuk ibu hamil ya, gitu. Kayak gitu. Ini kan menurut saya ya sekali lagi karena ya tadi salah satu catatan penting menurut saya, salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu terkait dengan kerjasama justru dengan perusahaan besar, bukan ya disebut aja lah tadi di dengan pendapat dengan DPR RI kan disebutkan juga itu kan. Salah satunya adalah pabrik susu formula. Kenapa tidak dengan usaha-usaha kecil menengah? Susu delay. UMKM susu delay. Atau misalnya daripada diberi nasi dengan lauk itu kacang hijau. Degan. Gitu kan? Itu kan bisa Pak. Iya bisa gitu. Degan. Gitu. Jadi makanan-makanan sehat itulah. Atau misalnya kuenya bukan buah loh ya kuenya. Kuenya tidak harus roti dari terigu yang dibungkus. Karena terigu itu bukan asli lidah orang Indonesia. Katakanlah misalnya dikasih ketela pohon, atau ubi atau kalau istilah Jawa ada makanan polo pendem lah. Macam-macam lah. Itu kan sehat dan itu dikelola oleh usaha kecil zaman ini. Saya kira ini yang perlu dirubah. Yang segera perlu diambil kebijakan dan kerjasama itu diputuskan. Karena apa? Sudah terbukti kok secara empirik. Susu formula itu gula, Mas. Bukan susu, apalagi itu protein nabati apa gitu. Betul Pak Joko. Saya dulu membayangkan memang ada sebuah pergerakan ekonomi kerakyatan yang masif gitu. Begitu ada SPPG taruhlah Pak di Sidoarjo ini ada satu SPPG, maka SPPG ini akan menampung potensi UMKM yang berada di Sidoarjo. Termasuk telurku jane. Bayangan saya seperti itu. Iya. Tetapi setelah ongoing atau sudah berjalan itu, semuanya dikelola oleh MBG atau SPPG. Bahkan saat ini beras juga naik. Iya. Nah, pemahaman saya dulu itu SPPG itu hanya mungkin menyiapkan nasi atau apalah yang memang secara kebutuhan khusus tidak bisa
tidak bisa diecer gitu kan. Sayur-sayur dan sebagainya bisa disaplai dari Betul. kiri kanannya. Betul. Atau mungkin nanti setelah apa tidak harus nunggu ya. Apa namanya Koperasi Merah Putih yang merencana itu. Tapi kalau koperasinya ngurus sayur akan butuh waktu lama, Pak. Betul. Sinkronis antara sebetulnya ini kan gagasan bagus. Kalau kita melihat Pak Prabowo, Pak Presiden beserta pembantu-pembantunya ini mengkonsolidasikan infrastrukturnya dalam rangka mendukung program beliau. Ini sebetulnya kalau saya melihat ini ada harapan. Tetapi tidak bisa setahun 2 tahun, Pak Joko. Betul. Butuh waktu panjang. Delalah kok ya pengurus atau pejabat-pejabat terasnya BGN ki nggak ada satupun yang ahli gizi. Jadi ketika berbicara gizi, jaga ke SPPG gizi apa ahli-ahli gizi yang baru lulus. Ya. Saya itu kadang ini rada agak mencolot, Pak. Iya. Jadi mau kerja lah nanti memaknai ini sebagai apa. Gitu kan. Saya kok tidak melihat keseriusan yang luar biasa dari pemerintah berkaitan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan dasar bangsa. Ini contohnya BGN. Ini saya mengkritisi dari suara arus bawah. Dalam perspektif pandangan arus bawah itu, Pak, orang yang sudah masa pensiun itu istirahat. Menikmati usia pensiun. Tidak usia pensiun tapi berkarya lagi, tapi dalam hal decision maker atau pengambil keputusan. Dan itu sekedar bonus saja. Apapun itu bentuknya. Artinya gini, artinya yang bersangkutan menganggap itu sekedar bonus. Bisa jadi begitu. Sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Iya. Kalau kita tidak Kiai sepuh akan kurang lincah daripada yang muda-muda atau Kiai sepuh inovasinya akan ketinggalan dengan muda, saya kira juga bukan pertimbangan yang pas untuk kita deklarasikan seperti itu. Tetapi kenapa pemerintah pusat itu tidak mengambil peran bahwa menyiapkan generasi untuk yang lebih panjang. Gitu, Pak. Kalau yang jelas gini ya, singkatnya gini. Kenapa tidak mengambil tenaga atau sumber daya manusia yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dibebankan? Ya. Kompetensi lah. Ya kompetensi. Jadi misal kompetensi. Ya tadi saya matur tadi, sekian pejabat struktural di BGN itu nggak ada yang ahli gizi. Gitu. Jadi dan pensiunan. Saya tanpa bermaksud menyebut pensiunan dari lembaga tapi dia memang pensiunan. Itu yang pertama itu saya. Yang kedua, ini ibarat sebuah kendaraan. Memang mesin ini belum siap lari gitu loh. Sekalipun disiapkan bahan bakar banyak, anggaran besar gitu kan. Belum siap lari itu strukturnya sampai ke bawah pun juga SPPG kan juga targetnya tidak tercapai juga. Gitu. Betul, Pak Joko. Dan kemudian yang kedua di daerah-daerah misalnya SPPG juga kalau harus jujur dikatakan mereka kewalahan juga ngelola sekian banyak itu. Iya Pak Joko. Artinya dari awal tidak ada ukuran yang bisa dipakai sebagai instrumen untuk menentukan SPPG ini dengan ukuran sekian, tenaga kerja sekian, pengalaman atau kompetensinya seperti itu harus dibebani tugas atau tanggung jawab 4.000 misalnya. Atau 3.000 misalnya. Betul, 3.200. Kecuali memang itu semacam kumpulan pengelola rumah makan, mungkin lain lah gitu kan. Nah, ini tidak gitu. Makanya kemudian di arus bawah, di masyarakat bawah itu ya gimana ya Pak ya? Wong ini namanya juga proyek gitu loh. Kalau sudah dikomentari seperti itu kan pertama komentarnya kan nggak enak sebenarnya. Tetapi komentar itu lahir dari karena nggak tekan mikirnya mau Mas. Mosok sih kalau bis atau kendaraan besar truk misalnya
yaitu harus diserahkan kepada driver atau sopir yang sudah punya kompetensi dengan legalitas SIM B1 umum misalnya. Jangan diberikan kepada mereka yang punya SIM A. Ya pantesan gitu loh, pembatas jalan dilangkahi dan sebagainya. Ini saya kira terkait ini kompetensi. Jadi yang pertama tadi, yang kedua ini kompetensi. Kira-kira apa lagi yang menjadi catatan penting saya kira? Ya, evaluasi pengawasan pasti harus melekat, update gitu kan. Ya. Dan sekelas SPPG yang mempunyai tanggung jawab besar menurut saya kaitan dengan penerima manfaat itu, semestinya ada konsolidasi berjenjang, Pak. Jadi di tingkat SPPG, kalau di satu kecamatan mungkin ada 2 atau 3, berarti di kecamatan itu entah, karena ini kan sumber daya Depdagri ini banyak ini. Gitu kan. Harus ada mekanisme kontrol. Atau quality control lah ya. Dan berjenjang. Baratnya kecamatan ada koordinatornya, terus naik lagi ke kabupaten ada koordinatornya. Jadi setiap ada persoalan di SPPG, taruhlah di A gitu, maka subordinat atau yang di atasnya ini akan segera dia ngerti. Bro, makanan yang kamu sajikan hari ini di sekolahan ini sudah dalam posisi seperti ini, atau ini tidak layak. Kalau ini dihitung maka ini hanya sekian ribu, tidak sesuai dengan indeksnya. Selama ini Pak, yang ngawasi siapa? Betul. Tetapi gini Pak, Kang PW. Tapi satu hal, ketika kita tadi berbicara pengawas, maka harus ada penegakan gitu terhadap pengawasan itu. Contoh misalnya, selama ini kan pengawas itu kan seperti hanya mengawasi saja. Tetapi ketika terjadi sesuatu, tidak ada tindakan real. Iya, kalau itu memang harus ada semangat bersama, Pak. Iya. Jadi gitu. jangan menunggu program ini menjadi program yang gagal akut. Betul. Jadi sebelum menyentuh ke semua penerima manfaat, tetapi ini sudah dianggap gagal. Maka pemerintah, stakeholder yang menangani, termasuk masyarakat, ini kalau ada masyarakat yang memberi masukan, ya jangan dihargai. Betul. Karena masyarakat memberi masukan ini fakta kok. Gitu. Ini harus menjadi masukan yang menurut penyelenggara justru masukan yang berharga untuk cepat mengevaluasi dan dalam tanda petik dandani itu tadi. Berarti harus ada pengawasan itu yang ketiga. Pengawasan. Kira-kira apa yang penting lagi ini khususnya di tingkat ini yang keempat, saya ingin Kang TW mengungkap terkait dengan menu lah. Artinya menu begini. Tadi kan saya ceritakan di depan. Kenapa sih gitu? Ketika rame-rame orang bahkan stunting pun menolak susu formula. Sekarang ada susu formula. Ini kan ada kerjasama. Nah, saya kira catatan keempat menurut saya mengutamakan pemberdayaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada di tingkat lokal. Dalam hal ini UMKM. Nah, kira-kira model seperti apa yang kira-kira bisa diberikan masukan lah itu. Ya, kalau melihat cakupan nih Pak ya. Cakupan dan kapasitas ampuan SPPG yang jumlahnya 3.000 sekian gitu kan, sampai 3.800 atau 3.500 itu menurut hemat saya juga akan menjadi kesulitan tersendiri Pak untuk mengkonsolidasi jejaring UMKM. Itu akan menjadi persoalan sendiri. Tadi kan sudah ada 3 ya. Nah, kita masuk ke 4 terkait dengan ketersediaan sumber daya yang ada di lokal. Ini kan tidak terberdayakan. Betul. Apalagi tadi saya sampaikan di depan, ternyata terungkap di rapat dengar pendapat dengan DPR RI itu, BGN melakukan kerjasama dengan perusahaan besar, yakni yang mensuplai produk susu formula. Padahal susu formula itu oleh para ahli gizi tidak
rekomendasi karena susu formula itu bukan protein nabati atau protein hewani. Karena itu susu digini telur pun selesai gitu. Ya. Tetapi kan ternyata itu isinya gula. Betul. Malah sekarang direkomendasi. Karena apa? Karena ada kerjasama. Loh, kenapa kerjasamanya tidak dengan sumber daya yang kita miliki di tingkat lokal, UMKM dan sebagainya. Tadi kan Kang TW sempat menyampaikan bahwa apakah mampu mereka mensuplai itu. Sekarang kita lihat saja yang namanya bakul sayur, mensuplai setiap rumah tangga setiap hari sekabupaten. Itu cukup loh, Mas. Cukup. Nah ya. Cukup loh. Cukup. Padahal itu untuk memberi makan satu rumah. Cukup. Ini hanya untuk memberi makan siswa di sekolah. Ini baru siswa loh ya, karena makan bergizi gratis mestinya kan tidak hanya untuk siswa yang sekolah, yang nggak bisa sekolah malah. Kalau saya melihat itu, ini kan walaupun sudah cukup lama, Pak. Iya, iya. Tapi kan ini akan menjadi sebuah proses. Iya. Tinggal prosesnya mau seperti apa. Kita ada dua pilihan. Proses yang hanya sesuai dengan SOP atau mau berinovasi, terus nanti dijadikan SOP, kan gitu kan. Harapan saya pribadi, itu setiap SPPG itu tanpa mengurangi esensi ya, atau ukuran baku lah, atau indeks bahasanya Pak Joko tadi. Tanpa mengurangi itu, tapi mampu melakukan inovasi-inovasi. Ada beberapa contoh MBG yang saya share di grup atau saya kirimkan ke beberapa teman. Menurut saya cukup ideal, Pak Joko. Ya. Cukup ideal dalam rangka, oh ini pemenuhan kebutuhan gizinya cukup. Oh ini patut kalau harganya segitu. Dan saya bagikan ke teman-teman itu, saya minta respon baliknya. Respon baliknya, wah lah nek ngene iki, kan gitu kan. Ya. Nah kalau begini ini namanya makan bergizi gratis. Ya. Dan ini ada yang bisa kok Pak Joko, SPPG itu, gitu loh. Oh bisa, berarti tidak semua SPPG. Berarti ini kan semangatnya saja. Iya. Gitu loh, semangatnya, inovasi, tanggung jawab, amanah, dan jangan bersiasat. Iya. Kalau kita itu menjalankan apapun, apalagi ini menyangkut orang banyak, Pak Joko. Iya. Hajat hidup orang banyak, menyangkut keselamatan anak-anak bangsa. Iya. Calon penerus bangsa ini yang usia sekolah ini kan harapannya kan besok jadi insinyur, besok syukur-syukur jadi menteri, presiden dan sebagainya. Ini mbok ya sing amanah. Mosok tempe garit. Gitu Pak Joko. Mosok ngirisi. Kadang kelakar di arus bawah itu kan unik-unik Pak Joko. Jadi ada beberapa tray gitu, yang apakah itu karena mungkin memang stoknya sudah habis, terus karena harus masih mencukupi banyak, terus diisi semongko, diisi tipis-tipis itu, lembar tisu gitu kan. Bahasanya anak-anak itu yang komentar ya. Sampai ya ada yang komentar juga, katanya kelandepen ladinya gitu. Iya. Jadi ini kan berarti kan sudah ngerti kalau ini itu diaplikasikan, dibagikan ke bermanfaat akan dikumpul. Dia tahu kok. Saya yakin dia tahu, dia sadar gitu loh. Nah kalau ini saja sudah dilakukan untuk besok-besoknya, ya penilaian masyarakat akan seperti terus. Betul. Gitu. Harus ada semangat yang bagus lah dari. Yang jelas ini, berarti ini aspek kelima, ini persoalan kesehatan. Makanan yang disajikan gitu kan. Artinya begini menurut saya, SPPG harus bukan perjanjian, harus berkomitmen saya kira menjamin kesehatan makanan yang disajikan. Harus Pak Joko. Bukan sekedar bergizi gitu. Jangan yang dimintai komitmen itu penerima manfaat. Betul. Ini kan malah penerima manfaat, bahkan edaran yang sempat beredar itu orang tuanya. Kalau perlu itu SPPG
siap mendapatkan sanksi hukum bila A, B, C, D. Iya, itu maksud. Jadi menurut Fakta saya integritasnya harus terbangun. Harus terbangun dari, dan itu harus secepatnya, sejak dini menurut saya, karena itu menyangkut ini. Makanya kembali ke yang tadi apa Kang Dewi, kembali ke adanya kerjasama BGN dengan perusahaan besar, tetapi informasi yang apa sambate bakul-bakul yang di sekolahan biasanya itu kan, termasuk kantin-kantin itu kan apa katanya untuk menghidupkan UMKM juga, tetapi kok justru kebalikannya. Ini kira-kira jalan keluar nih. Seperti tadi apa kita diskusikan, apakah usaha kecil menengah itu mampu mensuplai bahan baku misalnya kepada SPG atau bagaimana? Wong ternyata bakul sayur sing bawa itu mampu. Seluruh rumah tangga di sebuah kabupaten mampu. Tetapi Pak Joko, yang perlu kita ingat, ini kan ada rumus ekonomi. Iya. Rumus ekonomi yang dipegang oleh teman-teman SPG. Iya. Saya harus mencari margin. Iya. Dalam rangka wong saya juga bangun SPG kok. Betul. Saya nyukupi infrastruktur di awal. Ya. Maka logis juga bahwa dalam tanda petik ada laba di situ atau apapun lah namanya. Iya, tapi kenapa pilihannya mesti susu? Kalau kita berpikir apa namanya margin. Kenapa tidak misalnya justru di sekolah itu disiapkan air putih yang segar? Artinya habis makan ya biar dia ngambil. Nah, kalau itu kan kembali kepada inovasi tadi, Pak. Ya, makanya menurut saya jaminan kesehatan, upaya memberdayakan dengan UMKM dan sebagainya, saya kira jangan dicampur adukkan dengan margin. Karena kalau katakanlah dana apa indeks setiap makanan itu berapa puluh ribu itu semua 100% masuk ke SPPG, arahnya saya kira SPPG luwes kok. Arahnya gini, saya pengen menuju pada situasi di mana SPBG ini kemungkinan besar juga akan tetap melibatkan UMKM di sekitarnya. Nah, ini kan butuh proses, Pak Joko, dalam rangka menemukan role model yang tepat, gitu kan. Taruhlah saya sebagai pengelola SPPG, gitu kan. Per hari ini saya hanya menjalankan yang sesuai SOP. Saya belum berani nih untuk melakukan inovasi. Termasuk saya bekerja sama dengan, aku njikui sayur reneng Sidoarjo atau nampung petani Slogoimo yang di lereng gunung apa itu Semar itu kan. Tetapi saya yakin ke depan ini role model ini akan dijalankan. Semakin berjalan akan meninggalkan hal-hal yang pensuplai bahan baku atau pensuplai material dari 1-2 orang langsung. Tetapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, memang semangat. Jadi semangatnya ini yang mau dibawa kemana? Gitu. Makanya tadi kenapa saya hubungkan dengan apa namanya adanya kontrak di tingkat pusat dengan perusahaan besar lah, perusahaan tertentu. Ini justru menghambat apa SPPG dalam rangka pemberdayaan sumber daya yang ada di kiri kanannya gitu, lingkungannya. Makanya kan evaluasinya kan harus cepat juga, Pak Di. Menangkap situasi seperti ini, maka kita harus ada jalan keluar yang seperti ini. Ini kan harus cepat ini. Nah, kalau tidak ada stakeholder pemangku kebijakan yang mau bertanggung jawab, semuanya diserahkan BGN pusat. Ini juga nonsen akan terjadi. Betul. BGN pusat itu berapa provinsi, berapa kabupaten, berapa SPPG, berapa juta orang nanti kalau tidak berjenjang. Taruhlah gampangannya gini, Pak. Kalau kita mau agak besar dikit lah, bicara ini soal Kabupaten Wonogiri. Kemungkinan ada 50 sekian SPG mungkin membawa itu. Maka kegiatan yang berada di SPPG berkaitan dengan inovasi, terobosan yang mempunyai semangat amanah tadi,
ini harus ada orang yang bertanggung jawab. Siapa? Ya koordinator kabupaten. Betul. Gitu loh. Dan termasuk pengawasnya di tingkat kabupaten sampai kecamatan juga harus ada. Iya. Nah, kalau program itu dirasa dalam tanda petik sembrono, sak penak EDW, ya ada punishment. Iya betul. Yang jelas gini ya, produk apapun selalu ada kontrol terakhir yang namanya quality control. Nah ini saya melihat di SPPG apakah ada? Saya melihat kok tidak ada gitu. Kalau melihat SPPG yang nggak ada itu kan di sana ya tukang ngeracik gitu kan, juru masak. Ya mungkin belum ada Pak Joko karena saya ngamati dan saya juga beberapa kali diskusi dengan teman-teman pengelola SPPG itu, ini kan euforia Pak. Betul. Jadi euforia mengelola makan bergizi gratis itu kan euforia. Kalau orang euforia itu ya Pak Joko perso sendiri ya. Maka kadang apa yang dia lakukan itu dikei masukan uangnya. Gitu. Tapi saya yakin semakin berjalannya waktu kemungkinan tuh satu kabupaten ada SPPG yang bagus 3. Maka teman-teman yang lainnya juga akan yang kurang bagus gitu lah. Kurang bagus akan mengacu pada yang bagus. Ada role model. Gitu. Jadi biar ada semacam kita tidak mengamini trial tadi. Tapi memberi waktu. Betul. Memberi waktu teman-teman SPPG ini untuk amanah, terus ya berakselerasi SPOP syukur-syukur ditambahi sidik gitu kan, yang patut itu. Karena ini kan kita ngurmati makhluk hidup ini Pak Joko. Yang sesuai arahan Pak Prabowo harus ngurusi anak cucu gitu kan. Ngurusi anak cucu. Maka harus tenanan, harus sungguh-sungguh. Kalau ini diibaratkan seperti orang menambang yang penting dapat hasil, bubar Pak Joko. Oke lah. Jadi gini Kang Dewi. Jadi kita beralih yang sedikit kurang serius lah, artinya jangan terlalu serius itu Kang Dewi Kak. Masih terkait dengan MPG. Kan disinyalir juga banyak orang-orang di badan legislatif dapat jatah SPPG. Nah ini kan makanya pertanyaan saya, terus ngawasi sopo gitu loh. Legislatif diminta untuk ngawasi, diminta untuk ngontrol, malah jupuk ya dalam tanda kutip proyek kan. Ini kan kenapa tadi saya katakan nggak usah serius-serius amat. Ini kan dagelan gitu loh. Dagelan itu loh Pak. Ya bagaimana Pak Joko ya? Ya karena ngopi, soalnya orang karena ngopi bahaya ini. Jadi kalau saya dikasih pertanyaan seperti itu ya rasanya pahit Pak. Iya. Seperti kopi gitu. Akan susah untuk menjawab Pak Joko. Karena lagi-lagi ya SPG ini butuh modal. Maka yang bermain ya yang bermodal. Kalau yang tidak bermodal seperti saya, jenengan gitu kan. Ya tapi kan kumpul ke wong 5 pun orang mampu. Gitu. Orang Jawa itu begini. Orang Jawa itu selalu ada jargon, bukan jargon ya. Jadi empan papan. Gitu loh. Ojo mung bener tapi ya kudu bener. Maka kita kembali ke semangatnya tadi loh. Nah, semangat-semangate, tapi kalau kemudian yang mendirikan rame-rame anggota legislatif, warung RDP ping swidak rolas di sana, gimana wong yang didiskusikan SPPG tak kelas juga. Sama kan kasus beberapa tahun yang lalu misalnya. Itu persoalan mendasar. Ketika dana-dana pendidikan yang kena bukan orang dinas pendidikan, yang kena bukan guru atau pengelola sekolah, yang kena korupsinya justru para anggota legislatif. Agak gitu kan. Masa ini mau mengulang yang sama gitu kan? Jadi menurut saya Kang Dewi ini ya sambil santai saya kira. Artinya teman-teman legislatif yang nanggapinya santai saja gitu. Artinya kebiasaan itu dirubah. Sama dengan kebiasaan menyajikan makanan yang tidak terkontrol, ini juga harus dirubah. Kenapa harus berubah? Ini sebagai bentuk jaminan.
baik jaminan sosial, jaminan moral, maupun jaminan hukum dalam proses penegakan hukum. Sehingga apa yang dijanjikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat, ya benar-benar memang ya layak betul gitu loh. Betul. Jangan dipakai trial. Saya khawatir nanti yang keracunan itu SPPG-nya siapa? Jangan-jangan juga SPPG-nya orang legislatif. Kan kacau juga. Ada, ya itu maksud saya itu. Ini kan kemudian ketika dikoreksi, gimana mau ngoreksi? Dia mau ngawasi, dirinya sendiri terlibat. Itu yang pertama terkait dengan umpan papan itu. Yang kedua, cobalah kita berubah, belajar dari pengalaman. Belajar dari kearifan masyarakat di tingkat lokal. Wong mantu, Mas. Ya. Wong kampung dengan juru masak dari berbagai yang tidak dibayar itu. Orang-orang kampung itu. Mulai dari masak macam-macam lah jenisnya itu. Dia melayani tamu sehari semalam, bahkan 2 hari 2 malam. Ya. Jumlahnya kalau ini di Wonogiri khususnya ya. Itu kan kalau mantu undangannya bisa sampai 2.000, 3.000, 4.000. Rata-rata lah. Rata-rata. Dan itu nikmat, seger gitu kan, dan nggak ada persoalan gitu. Apalagi ini tiap hari, Pak. Betul. Tiap hari. Ya, ini tiap hari. Artinya saya tadi harus sekali lagi memang harus berubah dari yang tidak amanah menjadi amanah. Harus amanah. Dari yang tidak terkontrol makanannya harus dikontrol. Iya, betul. Dari yang tidak mau belajar atau gukar PDW atau sudah merasa pinter, belajarlah dari pengalaman. Bukan pengalaman yang dia lakukan, tapi pengalaman dari yang lain. Betul. Kenapa sampai terjadi situ? Kemudian yang ketiga, khusus masalah kritik, masukan dari masyarakat apapun, menurut saya, ini harus diterima dengan lapang dada dalam kerangka memperbaiki program yang telah berlaksana. Toh yang lola SPPG itu orang-orang tua, toh. Artinya dia dewasa. Juga, ya? Dewasa. Ya dewasa lah. Tua maksudnya pensiun gitu, Mas? Bukan. Artinya dia dewasa. Dia juga punya anak istri atau ya, punya anak sekolah. Ada keluarga. Ya, ada keluarga. Dia juga bisa membayangkan ini nanti mau tak kasihkan anak saya loh. Iya, di netizen juga begitu. Nah, makanya berubah berikutnya adalah berubah dari sekedar bisnis menjadi berubah ada rasa empati. Harus begitu. Harus begitu. Nah, yang terakhir, apa perubahan yang harus dilakukan? Perubahan sistem pengelolaan. Ya. Supaya ini berjalan baik. Jadi BGN sebagai eksekutor pelaksana, ya melaksanakan dengan tujuan yang mulia sampai ke pemberdayaan daerah. Yang legislatif ini, udahlah ngurusi pengawasan. Ngurusi pengendalian anggaran dan sebagainya. Jangan ikut-ikutan main di SPPG gitu loh. Kalau perlu, Pak. Iya. Setelah dievaluasi, ini kan urutan berikutnya. Iya. Setelah dievaluasi, itu ada kompetisi SPPG. Iya. Jadi seperti liga gitu ya. Iya, liga iya, SPPG. Iya, iya. Dipilih SPPG mana di Kabupaten Wonogiri adalah yang paling representatif, inovatif, paling enak. Iya, iya, iya. Jadi setelah kita kontrol tadi, ini harus kita kasih reward juga. Iya, 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 betul. Ditampilkan ke publik bahwa oh ini loh SPPG A ini yang bagus. Maka dia akan menjadi role model. Dari beberapa diskusi tadi, apa yang harus kita rubah? Satu, cara berpikir. Mindset kita dalam mengelola MBG. Betul. Gitu. Betul. Yang kedua, dengan perubahan mindset itu kita berharap ada perubahan dalam regulasi. Ya. Nah, yang ketiga kita berharap ada perubahan outputnya ya. Sampai ke outcome-nya. Jadi jangan kemudian belum apa-apa gitu kan ketika dadunan, wah ini dipastikan mencerdaskan kehidupan anak-anak. Tapi kalau caranya sekolah tetap ditekan seperti terintimidasi ya kapan bocah pintar kan begitu misalnya. Ya. Saya kira tiga harus mindset inilah yang perlu dikembangkan. Nah sekarang sebagai penutup ini Kang Dewi, saya kira sudah cukup panjang tentang SPG tentang MPG ini. Dari berbagai reaksi masyarakat dan kemarin evaluasi bahkan sudah ada yang menuntut berhenti, stop sementara dan sebagainya. Jalan keluar terbaik dalam waktu dekat. Di samping
nyetop sementara. Ini tetap kita harus merangkum suara arus bawah, Pak. Iya. Jadi kalau saya berpandangan mungkin juga terlalu dangkal lah cara berpikir, karena ini ruang gerak penerima manfaatnya kan luas. Tetapi merangkum dari suara arus bawah itu apa yang perlu dilakukan pemerintah, dan ya seperti kasus Wonogiri yang sudah ada keracunan. Ya, SMP, SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Sama satu lagi apa mana? MI atau apa? MI itu ya. Itu kan kita klaster. Ya. Kita klaster. Persoalannya seperti apa? Ya. Dan publik harus tahu, Pak Joko. Betul. Publik harus kita beri informasi seluas-luasnya. Ya. Karena uang yang digunakan untuk kegiatan MBG ini adalah uang kita semua, uang pajak. Termasuk nyon saya, Pak Joko. Yang setor pajak ke negara ini kan semua warga negara. Betul. Tidak hanya orang yang sekolah. Tidak hanya orang yang berduit. Oh, oke. Tidak hanya orang yang kita itu belanja itu kan juga pajak gitu kan. PBB pajak. pajak. Kita minum kopi pajak. Beli makanan pajak. Punya kendaraan pajak. Iya. Maka kalau saya ada penyamaan semangat lah. Baik itu SPPG juga harus menumbuhkan semangat untuk mengelola seperti yang Pak Joko sampaikan, outputnya tadi untuk sepantasnya, pantas dalam artian pantas sesuai indeks, pantas untuk dimakan, gitu kan, dan dari unsur kesehatan juga menyehatkan. Dari pemerintah tentu harus ada pengawasan, evaluasi, dan cepat untuk memutuskan hal-hal yang, karena ini kan juga tidak bisa satu kali running karena ada kejadian, off seminggu lagi, running lagi, off seminggu lagi, gitu kan. Maka harus ada kebijakan yang cepat, dan perjenjangan ini semestinya juga dari awal itu kan sepertinya seolah-olah Pemda kan tidak dilibatkan. Ya. Pemerintah daerah kabupaten tidak dilibatkan. Kaitan dengan kuota, cakupan wilayah telah SPPGA berada di sisi timur kecamatan, maka dia akan mengcover. Satu contoh yang baru tadi pagi saya tangkap informasinya itu, ada satu SD yang berapa siswa itu, 22 atau berapa itu, satu SD itu. Ini karena kemungkinan luput dari radar SPPG terdekat, ini tidak tercover SPPG terdekat. Gitu. Malah tercover SPPG yang jauh. Jadi lingkaran di sini sudah dapat, ini belum dapat. Belum dapat. Akhirnya baru mungkin akan Senin besok dia baru akan dapat, dan ini dari SPPG yang jauh. Gitu. Nah ini kan persoalan-persoalan seperti ini sebetulnya harus segera bisa diselesaikan, karena apakah sing nggone SPG ini dilongi, sing mepet kono dipindah nang kono, terus kowe genten sing gini, kan biar tukar guling lah. Dalam rangka ya itu tadi noton dan tadi. Dan masih banyak ada kesempatan. Maka pola-pola seperti itu harus rodo ribet sidik, ya rapopo. Tapi kan penerima manfaat ini benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan amanah dari Presiden Republik Indonesia yang mempunyai program mulia, Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih yang jelas, sahabat arus bawah, satu hal yang tadi disinggung, pemerintah daerah, dalam ini kepala daerah belum dilibatkan, saya kira ini harus dilibatkan, dan jangan lupa bagaimana program MBG ini tidak hanya memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman bagi kelompok sasaran, yakni siswa, tetapi juga membuat yang di rumah orang tuanya itu ayem gitu. Tidak ada lagi rasa was-was.
Tidak ada lagi rasa khawatir. Yang kemarin ada surat-surat edaran, sudahlah, jangan membiasakan dengan surat edaran. Wong surat edaran jadi malah menjadikan konflik di mana-mana. Cukup kita satu regulasi dari BGN, nanti BGN nanti mendistribusikan ke bawah, cuklak-cuklisnya seperti apa, di pedomani itu, asal, sekali lagi asal, lembaga-lembaga lain yang sudah membuat surat keputusan Menteri Kesehatan dan sebagainya tentang gizi dan sebagainya itu dipakai, saya yakin ya. Wong kita itu sepanjang jalan di seluruh Indonesia, gitu, sepanjang jalan di kampung-kampung di seluruh Indonesia, itu banyak rumah makan kok. Betul. Artinya banyak orang yang bisa masak. Betul. Bahan baku tersedia di sana. Oke, sahabat Arus Bawah, beberapa catatan itu saya kira rangkuman dari kami di Suara Arus Bawah untuk menyampaikan beberapa curhatan, masukan, kritikan dari teman-teman di Arus Bawah. Dan kepada, saya kira ini langsung kepada Pak Presiden gitu ya. Kepada Pak Presiden, semoga suara ini bisa mampir ke istana, ke istana Pak Presiden Prabowo. Walaupun dari bawah betul ya Pak. Ya di bawah betul itu. Ini saya kira bisa didengarkan dengan baik oleh beliau. Selanjutnya ada tindakan nyata dari beliau. Karena ibarat kita minum kopi. Kita kalau sekedar minum kopi, satu feature ini sudah kembung perut kita. Ya. Tetapi kita tidak hanya ingin minum kopi, tetapi kita ingin bagaimana menikmati kopi. Kita tidak hanya ingin mendapatkan kenyang perutnya terkait dengan program MBG, tetapi bagaimana masyarakat ini, kelompok sasaran yang di rumah orang tua dan sebagainya, itu benar-benar bisa menikmati program MBG dari Sabang sampai Merauke. Saya kira itu, sampai ketemu kembali di Suara Arus Bawah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.